Konflik seputar program nuklir Iran memperburuk situasi di Timur Tengah. Para pejabat Amerika Serikat dilanda kekhawatiran mendalam bahwa Israel dapat melancarkan serangan mendadak terhadap fasilitas nuklir Iran. Serangan itu bisa jadi diluncurkan tanpa peringatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga diduga sudah memerintahkan persiapan penuh bahkan tanpa restu AS. Dengan kemungkinan perang terbuka di depan mata dan diplomasi yang rapuh, bagaimana sikap Presiden AS Donald Trump dalam menghadapi eskalasi ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kekhawatiran AS terhadap kemungkinan serangan mendadak Israel terhadap program nuklir Iran kian meningkat. Menurut laporan di Time of Israel pada Rabu 28 Mei 2025, intelijen AS yakin Israel dapat melakukan persiapan serangan hanya dalam waktu 7 jam. Meskipun pejabat intelijen AS meragukan keberhasilan serangan sepihak itu, para pejabat Israel percaya jika Iran membalas, maka AS tak punya pilihan lain selain terlibat. Pejabat Israel telah memberitahukan kepada Washington mereka siap melancarkan serangan meskipun perjanjian nuklir antara AS dan Iran telah dicapai. Trump masih berkeinginan mencapai kesepakatan baru dengan Iran, namun negosiasi tertahan akibat perbedaan sikap soal pengayaan uranium. Di samping itu ada perselisihan serius antara Trump dan Netanyahu terkait program nuklir Iran. Usai pertemuan keduanya pada April 2025, di mana Trump mengumumkan dimulainya kembali perundingan, Netanyahu langsung memerintahkan pejabat keamanannya untuk melanjutkan rencana serangan bahkan tanpa dukungan AS. Israel telah menyusun berbagai skenario mulai dari serangan bedah hingga pengeboman berskala besar termasuk target di perkotaan. Pemikiran Israel untuk bertindak sendiri memicu Trump menelepon Netanyahu. Melalui panggilan itu, Netanyahu tidak menyangkal persiapan serangannya dan menyatakan waktunya semakin sempit. Seolah mengajak Israel untuk bersabar, Trump mengaku telah meminta Netanyahu untuk menunda serangan guna memberi waktu bagi diplomasi. Menurut Trump, rencana serangan Israel tidak pantas dilakukan karena mereka sudah sangat dekat dengan solusinya. Ia juga yakin kesepakatan akan tercapai dalam beberapa minggu ke depan dan bisa menyelamatkan banyak nyawa. Meski Trump mengaku Iran dalam kondisi lemah, ia beranggapan hal itu seharusnya digunakan untuk menguatkan diplomasi. I just said I don't think it's appropriate. We're having very good discussions with them, and I said I don't think it's appropriate right now, because if we can settle it with a very strong document, very strong, with inspections and no trust. I don't trust anybody. So no trust. I want it very strong where we can go in with inspectors, we can take whatever we want, we can blow up whatever we want, but nobody getting killed. We can blow up a lab, but nobody's going to be in the lab, as opposed to everybody being in the lab and blowing it up, right? Two ways of doing it. I told him this would be inappropriate to do right now because we're very close to a solution. Now, that could change at any moment, could change with a phone call. But right now, I think they want to make a deal, and if we can make a deal, save a lot of lives. Gedung Putih sendiri menolak berkomentar langsung. Mereka mengarahkan media pada pernyataan Trump sebelumnya yang menginginkan penyelesaian masalah nuklir tanpa perang. Di lain sisi, kantor Netanyahu menyebut laporan itu sebagai berita palsu. Iran telah mengeluarkan peringatan keras terhadap Israel menjelang putaran baru negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan Iran akan mengambil tindakan khusus untuk melindungi fasilitas nuklirnya jika Israel terus mengancam. Ia menekankan langkah-langkah Iran akan bersifat proporsional dan sejalan dengan tanggung jawab hukum badan internasional yang ia nilai harus bertindak mencegah eskalasi lebih lanjut dari pihak Israel. Komentar tersebut disampaikan melalui platform sosial X setelah sebelumnya ia mengirim surat resmi kepada pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam surat yang kemudian dipublikasikan secara daring oleh misi Iran di PBB, Araghchi memperingatkan jika Israel menyerang fasilitas nuklir Iran, maka AS akan turut bertanggung jawab secara hukum karena dianggap terlibat dalam tindakan tersebut.
Surat itu juga menegaskan setiap perubahan penting terhadap situs nuklir Iran akan tetap dikomunikasikan kepada Lembaga Pengawasan Nuklir PBB Badan Tenaga Atom Internasional IAEA. Sementara itu, Direktur Jenderal IAEA Rafael Mariano Grossi mengkonfirmasi pembicaraan antara Iran dan AS masih berlanjut dan dipandang sebagai pertanda positif meskipun belum ada kesepakatan yang tercapai. IAEA menyatakan pengayaan uranium Iran sudah mencapai 60%, hanya selangkah lagi dari tingkat senjata nuklir 90%. Grossi mengakui penilaian internasional terhadap program Iran masih terbatas karena kurangnya transparansi. Ia menegaskan verifikasi yang kuat akan diperlukan jika ingin mencapai kesepakatan yang tahan lama. Meski ketegangan masih tinggi, Grossi yakin masih ada ruang untuk diplomasi. Trump menunjukkan sikap hati-hati dengan mendorong perundingan diplomatik untuk mencapai kesepakatan nuklir baru dengan Iran. Ia juga meminta Netanyahu menunda serangan untuk memberi waktu lebih banyak bagi negosiasi. Presiden AS itu tampak masih optimis bahwa kesepakatan dapat terjadi dalam waktu dekat yang diharapkan dapat menyelamatkan banyak nyawa dan menghindarkan konflik militer. Apakah Israel benar-benar akan bertindak semau mereka meski telah ditahan-tahan oleh Trump? Pantau kelanjutannya hanya di YouTube Kompas.com.